fishing ground-nya semakin jauh, otomatis kebutuhan BBM itu juga semakin meningkat. Iya. Dan satu lagi, perhitungan BBM itu sudah berdasarkan aturan BBM migas gitu loh. Jadi belum lama ya, itu adalah cotok, itu belum selesai. Ditambah lagi sekarang ada garuk. Nah, itu yang merusak ekosistem. Oke, terima kasih. Ini kita mau bahas terkait nelayan, kesejahteraan nelayan dan potensi perikanan di perikanan laut ya, hasil laut di Kabupaten Rembang. Ini sudah bersama Ibu yang membidangi ini ya Bu ya, pernelayanan termasuk tadi jatah BBM juga yang jenengan tadi sebelumnya bilang. Mohon maaf Ibu, terkait nelayan, perikanan tangkap, ini kira-kira seperti apa Bu kondisinya di Kabupaten Rembang? Bisa berkembangkah atau semakin berkembang atau sebaliknya? Iya, jadi sebenarnya sejak undang-undang pemerintahan daerah itu tentang kewenangan kita yang dibatasi, kemudian perizinan juga dibatasi, semua perizinan kapal itu kan ditarik ke pusat semua. Otomatis aturan-aturan pun harus melaksanakan benar-benar gitu loh. Nah, terkait dengan perizinan ini oleh KKP itu dipakai dasar terkait dengan penerapan ini kayak kemarin yang rame VMS. Apa itu Bu? Vision Monitoring System. Jadi kayak peralatan untuk memonitor gitu. Jadi kamu menangkap kapalnya di mana, di fishing ground-nya itu sesuai atau tidak. Ini gitu. Berarti nanti per kapal itu ada ID-nya. Harus dia pakai. Dia nanti bisa dilihat pantau dari pusat. Betul. Jadi di luar pergerakan area itu, kapal semua dipantau dengan VMS. VMS itu tadi. Dan itu mahal. Makanya kemarin itu di DPR sempat audiensi juga untuk menolak itu gitu loh. Karena ketika dia tidak pasang VMS, maka ketika ada operasi itu dia akan kena begitu. VMS sendiri untuk kapal yang besarannya berapa Bu? Dulu itu masih di atas 30 GT. Ini sekarang kapal yang 5 sampai 30 GT pakai. Berarti nelayan kecil juga kena. Kan, nelayan kecil kan di bawah 5 GT. Iya kan, 5 sampai 10 itu kan ya middle lah Bu. Middle lah, enggak kakap lah ya Bu ya. Iya. Dengan kapasitas berapa Bu itu berarti 5 sampai 10 GT itu? Kapasitas tangkap berapa ton? Banyak juga sih. 100 ada ya? Ya, sekitar itulah 50-100 itu. 50-100 ya Bu ya? Iya. Ton. Iya. Nah itu terus dampaknya apa Bu dengan VMS itu tadi? Mereka kan belum siap untuk peralatan itu karena apa? Biayanya itu mahal, alatnya mahal. Maintenance-nya gimana juga mahal, dia harus bayar airtime tiap bulannya gitu karena dia pakai satelit. Jadi kayak bayar kayak kuota gitu ya Bu ya. Itu yang membuat mereka itu jadi keberatan terkait dengan VMS. Tapi dari kementerian itu kan VMS untuk mengontrol semua. Alasannya ketika terjadi kecelakaan, terjadi apa itu bisa terpantau sehingga titiknya itu ketahuan langsung ada pertolongan. Itu untuk sisi keselamatan begitu. Terus juga tadi ya kembali lagi ke produktivitas nelayan itu juga terkait dengan kebijakan BBM ini yang lebih parah lagi. Selain VMS itu tadi. Iya, ini Rembang ini kita juga nggak tahu kenapa Pertamina itu sekarang mengurangi kuota BBM untuk nelayan Rembang gitu loh. Kita juga alasannya kenapa Bu ketika dengan konfirmasi? Tidak ada alasan. Jadi mereka itu tidak memberikan penjelasan secara detail ke kami kenapa ada pengurangan seperti itu gitu loh. Dia sempat Pertamina sempat menyampaikan bahwa ya memang hitungannya segitu gitu loh. Tapi ketika kita minta penjelasan, kami mengajukan dengan hitungan segini. Kenapa Pertamina memberikan segini? Nah ini nggak ada jawaban. Perhitungan mereka dasarnya berapa Bu apa? Yang diajukan dari TKP sendiri? 1 tahun untuk Kabupaten Rembang itu 81.000 KL kalau nggak salah. Tapi ngasihnya itu cuman setengahnya. Kemarin tahun 2024 aja cuman setengahnya. Berarti sekitar 50 sampai 60% doang. KL. Ya. Kiloliter ya Bu ya. Iya. Kita cuman inilah separuhnya lebih lah itu yang. Nah, kebutuhan nelayan Bu secara kumulatif yang sudah dihitung sama DKP sendiri berapa Bu? Ya tadi 81. 81 KL setahun. Iya.
Itu ada berapa nelayan Bu yang sudah di Banyak, ribuan itu. ribuan nelayan Ya, ya, Bu, ribuan ya? nelayan. Pokoknya nelayan di bawah 5 GT. Karena kalau di bawah nelayan di bawah 30 GT, karena 30 GT harus pakai solar industri. Ya, subsidi hanya diperuntukkan untuk kapal di bawah 30 GT, maksimal 30 GT. Terus Itu aja. yang tadi Bu terkait yang menarik di itu apa nelayan sekarang melautnya lebih jauh. Ya. Nah, jauhnya ini seperti apa Bu? Nelayan kecil itu dulu itu di bawah 12 mil. Sekarang lebih dari 12 mil. Makanya kebutuhan BBM-nya nambah. Karena mesinnya juga bertambah. Itu untuk nelayan di bawah 5 GT loh. Itu sudah di atas 12 mil. Bayangkan. Itu kebutuhan BBM-nya otomatis kan bertambah. Lah itu yang tidak diperhitungkan oleh Pertamina. Jadi kita mengajukan penambahan kuota nih, itu sudah kita analisa, kita pakai grafik loh, ini puncak-puncak penangkapan bulan ini. Kemudian kita juga kasih penjelasan bahwa sekarang sudah ada perubahan jalur gitu, yang semula itu cuma 12 mil sekarang udah bertambah untuk di bawah 5 GT, apalagi yang di atas 5 Di atas GT 5 gitu GT. loh. Berarti lebih jauh lagi. Iya. Jadi ini kita sedang memperjuangkan mendapatkan hak nelayan lagi terkait dengan BBM. Pokoknya produktivitas nelayan ya intinya di BBM gitu. Itu sih. Nah, terus untuk yang terakhir Bu, harapannya Bu dari itu tadi, kebutuhan nelayan, produktivitas nelayan kan ini semakin jauh. Harapannya dari DKP seperti apa Bu? Baik untuk para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari melaut, dan pihak terkait seperti Pertamina dan pemerintah pusat Bu. Harapannya seperti apa? Kalau dari kami untuk nelayan ya, yang nelayan 5 GT itu di bawah 5 GT, karena kita untuk pembinaan di bawah 5 GT itu kami berharap untuk menjaga sustainability dari perikanan tangkap itu tidak menggunakan alat-alat yang merusak. Seperti bom. Oh enggak, no. Atau jadi dia banyak di sini yang di bawah 5 GT itu problem lama ya, itu adalah cotok, itu belum selesai. Kemudian puluhan tahun itu. Ditambah lagi sekarang ada garuk. Nah, itu yang merusak ekosistem, sehingga apa? Ini yang sebenarnya fishing ground untuk di bawah 5 GT itu cuman mungkin di bawah 12 mil, yang dulu itu sekarang harus ke sana karena ekosistem di bawah 12 mil udah rusak gitu loh oleh garuk tadi. Tapi kita mau melakukan penegasan, ternyata di istilah lain garuk itu ada narasi yang dibolehkan, tapi di WPP area penangkapan itu sudah ditentukan. Jadi per alat tangkap itu sudah ditentukan. Cuman masyarakat nelayan itu yang melakukan penangkapan tidak di WPP yang tidak semestinya gitu loh. Itu kami berharap kepada masyarakat nelayan seperti itu, untuk saling sama-sama menjaga kelestarian lingkungan di laut, gitu, ekosistem laut. Terus yang kedua untuk Pertamina, kami memang minta dikaji kembali atas besaran kuota yang diberikan kepada nelayan di Rembang, karena memang ini bagi nelayan Rembang itu masih sangat kurang gitu. Jadi kami itu yang menjadi dinas itu adalah yang menjadi tabrakan pertama dari keluh kesah nelayan gitu, benar, terkait BBM. Tapi kami tidak bisa apa-apa karena kami sudah mengupayakan pengajuan tambahan, juga ternyata tambahan yang diberikan oleh Pertamina itu nggak mencukupi, tidak menambah kuota tahunan, tapi dia itu hanya menggeser-geser saja gitu loh. Tahunan per SPBUN loh maksud kami. Karena di SPBUN itu kan dikasih kuota masing-masing gitu oleh Pertamina itu. Kami berharap diperhitungkan kembali lah, ada hitungan kembali berapa kebutuhan sebenarnya di Rembang. Jadi kami mengajukan itu sudah berdasarkan hitungan, tapi kami mohon penjelasan juga di Pertamina, ini dasarnya apa? Kalau nggak percaya ya silahkan turunkan tim ke lapangan untuk melakukan sudah, itu sebenarnya tadi. mereka mungkin versinya mereka sudah gitu loh. Gitu, siap. Ini harus ada kebijakan dari Pertamina lah gitu. Karena BBM ini kan energinya nelayan ya. Ketika dia tidak ada BBM, itu gimana mereka itu akan melaut? Terus semakin bertambahnya jarak laut fishing ground-nya semakin jauh, otomatis kebutuhan BBM itu juga semakin meningkat. Dan satu lagi, perhitungan BBM itu sudah berdasarkan aturan BPH Migas gitu loh. Jadi ketika diterapkan sebenarnya hak mereka itu masih di bawah yang kita berikan loh. Gitu. Jadi ketika kita berhitung kapal dengan GT
30 untuk kapal manual itu kita berhitung itu 10.000 liter setiap bulan. 10.000 liter Iya. setiap bulan. Untuk minimal 4 trip. Oh, berarti 4 kali perjalanan. 4 kali trip. Berarti Terus itu 10 sampai ini kita cuma memberikan 6.000 loh, gitu loh. Jadi benar-benar di bawah kebutuhan mereka sebenarnya. Gitu. terus yang selanjutnya itu tadi VMS itu tadi. Ya, VMS itu nggak bisa kita apa-apain karena ini kebijakan pusat yang kita tidak bisa melakukan intervensi dan udah kita sampaikan ternyata itu sudah harga mati dari pemerintah pusat. Harapan dari KKP. solusinya Bu untuk VMS-nya? Ya, Ada sosialisasi lebih lanjut juga ya Bu ya? Atau seperti apa? kalau harapan masyarakat harganya Oh, ada bantuan dari iya. pemerintah. Untuk Ada, VMS. iya. Harganya berapa Bu kalau boleh tahu? Sekitar 6 juta harganya. Tapi kan untuk maintenance itu tidak bisa tidak ada teknisi di sini. Jadi ketika ada kerusakan itu harus dikirim ke Jakarta. Selesainya kapan juga nggak tahu. Gitu. Itu kan repot. Kecuali Berarti kalau ketika rusak VMS rusak nggak bisa melaut dong? nggak bisa, Nggak boleh. nggak boleh. Nah, repot kan? Untuk biaya perawatan VMS sendiri yang untuk pembayaran satelitnya berapa Bu? Berapa ya kemarin? Hampir 1 sampai 3 juta apa ya itu untuk Itu per bulan? airtime-nya? Iya, Airtime per bulan. airtime-nya iya. Alatnya 6 juta. Iya. Harapannya seperti itu ya Bu ya? Iya, pokoknya ada bantuan. Itu yang disampaikan nelayan loh ya. Iya. Pokoknya ada bantuan pemerintah untuk pembelian minimal pembelian VMS itu dulu, Ya, VMS gitu. itu tadi. Oke. Terima kasih Ibu untuk yang terakhir ini ya. Ya mungkin nanti kita akan sambung lagi ke kesempatan dari kami. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.